Puji Tuhan saudara, hari ini kita sama-sama merenungkan dalam 2 Samuel pasal yang ketiga. Sebelumnya mari kita sama-sama satu dalam doa. Bapa di surga, kami akan merenungkan firman-Mu, terangi hati kami, dan biarlah firman-Mu boleh menjadi kekuatan dan motivasi dalam hidup kami untuk kami tetap bersemangat menjalani hidup ini berdasarkan tuntunan dan terang firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saya ingin baca di dalam Roma 12 ayat yang ke-19. Di situ dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Yoab, keponakan Daud dan jenderal perang yang luar biasa ini, dikisahkan mencela keputusan Raja Daud yang membuat perjanjian dengan Abner. Secara tidak langsung ia bahkan menganggap Raja Daud bodoh karena membiarkan Abner pergi begitu saja. Karena itulah ia akhirnya memberontak, dan tanpa sepengetahuan Daud ia merancang pencegatan dan pembunuhan Abner dengan mengirim beberapa orang untuk membawa Abner kembali kepadanya sebelum akhirnya menusuknya. Tapi ia melakukan itu bukan karena Abner mengancam kerajaan Daud. Itu lebih karena ia ingin membalas dendam kepada Abner yang telah membunuh adiknya, yaitu Asael. Apa yang terjadi? Sang raja justru menghormati Abner yang adalah bekas musuh dan malah mengutuk jenderal perangnya sendiri. Dendam 7 turunan pun akhirnya menjadi kutuk 7 turunan. Bukan hanya Yoab yang kena kutuk, setiap keturunannya pun. Dalam 2 Samuel 3 ayat yang ke-28 sampai 29. Dendam 7 turunan pun akhirnya menjadi kutuk 7 turunan. Bukan hanya Yoab yang kena kutuk, setiap keturunannya pun juga terkena kutukan dalam beragam bentuk. Ya, bukannya menyelesaikan masalah dan memberikan damai sejahtera, dendam justru membawa kita dalam kehidupan yang semakin merosot. Maka benarlah sebuah pepatah yang mengatakan, orang yang menyimpan dendam sebenarnya sedang menggali 2 kuburan, yang satu untuk musuhnya dan yang satu untuk dirinya sendiri. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, adakah hati kita masih menyimpan dendam? Pembalasan seperti yang Yoab lakukan bukanlah solusi yang terbaik. Pisau seperti yang Yoab gunakan untuk membunuh Abner tidak akan memberikan damai sejahtera. Meski awalnya sulit, senjata yang terbaik yang dapat kita gunakan untuk menyelesaikan masalah adalah pengampunan. Ini tentu saja bukan berarti kita tidak boleh ke pengadilan untuk menuntut keadilan atas beberapa kasus tertentu. Namun yang selalu perlu kita ingat adalah Yesus tidak pernah mengajar mata ganti mata atau gigi ganti gigi. Alih-alih seperti itu, ia justru meminta kita untuk mengasihi bukan hanya orang yang mengasihi kita, tetapi juga orang yang menyakiti kita, bahkan musuh sekalipun. Dijelaskan dalam Matius 5 ayat 38 sampai 42. Jangan biarkan dendam berubah menjadi kutukan. Puji nama Tuhan. Mari kita sama-sama satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu mengingatkan kami untuk mengajarkan supaya hidup kami tidak menyimpan dendam, tidak menyimpan kesalahan orang lain, karena dendam bukanlah keputusan yang terbaik. Dendam hanya akan menghancurkan diri kami sendiri. Oleh sebab itu, mampukan kami untuk kami bisa mengampuni, untuk kami bisa merelakan dan membereskan sakit hati kami, sehingga damai sejahtera itulah yang menguasai hidup kami. Terima kasih, bersyukur kepadamu kami alaskan dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, Tuhan berkati.